Kita awali acara khusus pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, Alhamdulillah, dan salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diiringi dengan doa, semoga Allah memberkahi dan meridai kegiatan kita pagi hari ini dan diterimanya sebagai amal ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada beberapa keistimewaan Sabtu tanggal 23 September ini. Pertama, jelas yang ada di benak masing-masing antum pulang. Dan kesiapan untuk pulang itu putri paling siap. Karena semua barang-barangnya sudah diekspor keluar kamar. Dan sudah berada semuanya di luar kamar. Laki-laki juga, tapi masih banyak yang centang perenang. Ini hari kepulangan pertama secara resmi semenjak kita mulai tahun ajaran baru di bulan Juli, dan sekarang tanggal 23 September. Yang kedua, kita tidak akan menghentikan kegiatan khusus kita, yaitu Hari Abi. Karena ini acara yang memang kita spesialkan. Cuman di pagi hari ini tentu tidak semua pertanyaan kita jawab, mengingat menimbang dan seterusnya. Di samping acara pelepasan setelah Hari Abi, juga ada hari pembagian reward bagi murid-murid tertentu dan guru-guru tertentu, termasuk guru yang melalui kamera paling cepat datangnya setiap hari. Ada 4 orang guru. Telah kita bicarakan, mudah-mudahan reward nanti ada menambah sedikit kegembiraan, walaupun tidak menyenangkan, dan menjadi motivasi di kita nanti bersama. Termasuk murid-murid kita yang rajin ke masjid, yang nomor 1 datang ke masjid. Rasanya DKM juga sudah mempersiapkannya. Ya Al-Mukarram. Ada murid kita yang nomor 1 selalu datang ke masjid setiap subuh. Murid yang seperti ini layak dijadikan sebagai contoh tauladan dalam kedatangannya ke masjid. Mudah-mudahan dapat dia istiqamah sepanjang hayat. Amin. Nanti khusus kepada guru-guru dan kita semua, ada pertemuan khusus di hari ini. Setelah anak pulang, itu pengumuman-pengumuman sekaitan dengan libur dan kedatangan kita. Baik, mari kita mulai tanpa protokol, menghemat dan meringkas. Sebenarnya pertanyaannya banyak. Tadi pagi lihat, subuh tadi lihat sebelum pergi ngaji. Kita pilih saja yang rasa-rasanya terpakai dan sering terjadi. Pertanyaan pertama daripada M. Rizky Kurniawan 7F. Silakan berdiri. Pecinya mana? Bagus berdirinya. Jangan dipegang-pegang, lepas nanti. Rizky dari mana? Pekanbaru. Orang tuanya datang hari ini? Tidak datang, tidak pulang. Oh, bersama Abi saja ya. Kita bawa jalan-jalan keliling dunia nanti. Dunia Abi Center.
7F. Pakan barunya di mana? Di Panam. Di Panam ya. Panam ya, dekat Vietnam sana ya. Oke. Ini Rizki bertanya, dengar ayah bunda dan kita semua. Apa hukum dalam Islam menyakiti teman? Ya itu. Ingat pertanyaannya? Tidak ingat. Oh, tidak ingat pertanyaannya. Apa hukum dalam Islam menyakiti teman atau membuli teman? Anggap saja ini pertanyaannya ya, sebab namanya nama M. Rizki Kurniawan. Tidak ingat ini yang bertanya. Oh, jadi pertanyaannya apa kira-kira? Oh, lupa. Ya, silakan duduk. Bagus. Bagus tanyanya. Pertama, orang Islam itu bersaudara. Al-Muslimu akhul Muslim. Muslim itu bersaudara satu sama lain. Dalam hadis lain dikatakan kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Atau kal bunyan, seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling mengokohkan, menguatkan. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Saudara itu terjemahan daripada akh. Aku, akha, akhi. Nanti menjadi ikhwah. Secara bahasa, perhatikan. Arti akh itu bila diterjemahkan ke dalam bahasa kita, aku, akha, akhi, akh, ikhwah, artinya sama. Apa artinya? Sama. Dikatakan muslim itu bersaudara atau akhu karena mereka sama-sama muslim. Dikatakan mukmin itu ikhwatun karena mereka sama-sama muslim. Jadi apabila orang sama perangainya, sifatnya, tingkahnya, perbuatannya, keyakinannya disebut dengan saudara. Dulu di zaman Pak Soeharto hidup, sering beliau baca saudara sebangsa dan setanah air. Karena satu bangsanya, satu tanah air. Sampai sini bagus. Karena sama-sama beriman, sama-sama Islam, kita bersaudara. Ikatan persaudaraan yang paling kuat, paling kukuh, paling teguh adalah ikatan persaudaraan atas iman dan Islam. Lebih kuat, lebih kukuh, lebih teguh daripada ikatan persaudaraan karena nasab. Karena ikatan persaudaraan dan nasab bisa putus. Satu kafir, satu muslim putus, tidak bisa saling mewarisi. Karena kita itu satu, bagaikan satu tubuh, satu sakit, sakit semua. Ataukah bagai satu bangunan, saling mengokoh, saling menguatkan. Sehingga bangun itu indah. Maka tidak boleh saudara menipu, mencurangi, menganiaya, menzalimi, menelantarkannya, membiarkannya. Hadisnya barangkali hafal di antum itu. Bila dia terlantar,
Bila dia disakiti, bila saudaranya sesama muslim itu diganggu, dia wajib menolong, membantunya. Apalagi dia minta tolong. Karena kita sama satu keyakinan, itu iman kita sama. Sama-sama Islam. Faham tuh? Kita ini bersaudara. Bukan seayah seibu. Tapi ada ikatan yang kuat karena kita sama-sama beriman. Sama-sama muslim. Apalagi sama-sama satu pondok Abis Center. Siang malam kita di sini. Maka tidak boleh kita saling membelakangi. Tadabaru, tabaghadu, saling benci. Tahasadu, saling dengki. Dan seterusnya. Nah, apa hukum menzalimi teman, membuli teman? Hukumnya haram. Perlu dicatat. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Surat Ibrahim. La tahsabanna. Ini yang belajar nahwu saraf ini. Karena ada di antara kita yang tidak mengerti untuk apa kita belajar nahwu saraf. Kemarin bincang-bincang kami. Nahwu saraf itu pelajaran dasar pokok wajib bagi siapa saja yang ingin bertafakuh. Karena dia tidak bisa memahami kitab. Itu jawabannya. Nah, satu-satunya la tahsabanna. Penekanan, ada takkidnya, ada nun. Nunnya pakai tasdid. Sekali-kali jangan engkau mengira, engkau menduga, engkau menyangka Allah itu ghafil. Allah itu lalai, lengah, abai, tidak peduli. Amma ya'maluz zalimun. Tentang apa saja yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Baik zalim dalam tingkatan sampai kepada puncaknya ataupun kezaliman biasa, Allah tidak lalai. Maha suci Allah daripada lalai dan lengah. Berarti kalau Allah tidak lalai, dia akan menghukum, memberikan sanksi. Ma min dzambin, tidak ada satu dosa pun yang lebih ajrat, lebih patut, lebih pantas, lebih layak disegerakan sanksi hukumannya di dunia ini juga, selain daripada kelaliman dan kezaliman. Ini yang kadang tidak diketahui oleh si zalim. Tidak ada satu dosa pun yang lebih layak, yang lebih patut, lebih pantas untuk disegerakan sanksi hukumannya di dunia ini. Melebihi daripada al-baghi. Baghi itu adalah kezaliman yang keterlaluan. Baga, karena baga itu meluas, merebak. Bagal jarah. Luka itu sudah merebak meluas. Jadi kezaliman yang sudah melebar meluas, dia sudah bagha, baghin. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi. Makanya Nabi perintahkan, man kana, siapa yang ada suatu mazlamah, suatu kezaliman terhadap saudaranya sesama mukmin di dunia ini, fal yatahallalhu,
maka dia harus secepat-cepatnya minta reda, minta rela dan minta maaf kepada orang yang dizaliminya itu. Sebelum tiba waktu masanya la dirhama, tidak laku lagi dirham. Tidak ada lagi laku harta benda. Hari kiamat. Yang ada cuma ketika itu amal. Lalu untuk pembayar kezalimannya, diambil amalnya ini. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, atadruna manil muflis? Apakah kamu tahu orang yang muflis? Orang yang bangkrut. Kata sahabat-sahabat menjawab, al-muflis, orang yang bangkrut itu fina. Orang yang bangkrut itu Rasulullah adalah orang yang man la dirhama lahu, orang yang tidak ada uangnya, wala mata, tidak ada barang-barang berharganya, habis, pailit. Kata beliau menjawab, bukan itu. Al-muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit itu adalah orang yang nanti datang dari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi juga dia telah melakukan qad syatama hada. Dia telah pernah mencaci, cerca, menghina si anu. Wa qadhafa hada. Dia menuduh atau melemparkan tuduhan keji kepada si anu. Wa kalama hada. Dia memakan harta si anu. Menipu di wasabda, di kantin, mengambil sambal temban, atau mencuri uangnya. Akala mahada, dia telah memakan harta ini, atau korupsi, atau maling, atau menipu, atau menggelapkan. Akala mahada. Wa qatala hada, dia pernah membunuh, menyakiti. Wa dharaba hada, dia pernah memukul, melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan orang teraniaya, tersakiti, terganggu, terzalimi. Maka dia harus ganti, dia harus bayar di akhirat. Caranya, diambil amal-amal salehnya, salatnya, puasanya, zakatnya, dan perbuatan baiknya diberikan pembayar pengganti kezalimannya di akhirat. Banyak orang yang dizaliminya se-Indonesia, diambil semua amal, tidak ada lagi amalannya. Maka dosa-dosa kesalahan orang yang dizaliminya dipindahkan kepada dirinya, bangkrut dia. Jadi membuli teman, menyakiti teman, mengganggu teman sampai dia tidak nyaman, tidak enak, secara diam-diam, membuat komplotan untuk menzalimi teman, dosanya besar, tidak hapus dengan istighfar. Ada paham? Yang bangun, yang tidur di bawah, ada paham? Dosanya tidak bisa diampuni dengan istighfar. Nih, bangun. Tidak cukup dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Harus minta rela, minta maaf. Berbaikan lagi. Karena dosanya adalah menzalimi, menganiaya, mengganggu. Tekor dia, bangkrut dia. Tidak ada pesantren menzalimi, mengajari muridnya zalim, aniaya, mencuri, mengambil. Jangan dituduh pesantren.
Anda telah menghina pesantren. Justru mengajarkan yang baik-baik. Kalau ada anak seperti itu, anaknya yang begitu. Atau terbawa daripada kampung halamannya, atau kebiasaannya. Masuk, mengambil hartanya. Membuang punya teman. Peci pun dibuang. Sendal pun dibuang. Itu bukan bergelut namanya. Bukan berkelakar. Karena sudah membahayakan. Mengakibatkan orang sakit, terganggu, tidak nyaman. Kehilangan orang. Ada mengerti itu? Yang melengah-lengah itu ada paham? Ada mengerti? Ada paham? Ada suaranya? Ada paham enggak? Ini ada paham? Bagus, tanya siapa? Sekecil apapun kezaliman antum tidak akan bisa diampunkan Allah, dan Allah tidak akan mengampuni sebelum minta rela. Sebelum minta maaf. Kezaliman ada 3. Zalim itu ada 3. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri, zalim kepada sesama. Zalim kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi zalim kepada sesama, tidak Allah ampuni kecuali dengan minta maaf. Hei, perhatikan ini. Membuang sendal teman, bukunya diambil, pennya dicuri, rotinya haram, berdosa besar, tidak diampuni dosanya kecuali minta maaf. Catat itu. Muslim bersaudara. Muslim itu berkasih sayang. Bahkan orang mukmin itu belum dikatakan iman yang sempurna sebelum dia mencintai saudaranya. Itu yang muslim. Itu yang mukmin. Faham Tom? Faham Tom? Bapak ibu di rumah kalau melihat ini atau di jalan melihat ini, kami penat ini. Penat guru-guru kita, pengasuh kita semuanya. Telah berusaha terus mengontrol. Tetapi karena kami juga butuh istirahat. Ada waktu-waktu kami untuk keluarga. Enggak mungkin kami mengontrol setiap detik anak ini. Kalau ada anak-anak kita yang terlanjur, bukan kami yang mengajari. Justru kami mengajari yang baik. Andaikan masih seperti tandanya itu mada namanya. Tangka bau. Terima kasih kepada siapa namanya? Rizki. Ya Rizki. Pasanglah bagus-bagus pecinya. Bagus. Bagus. Jadi kesimpulan pertama, hukum zalim. Secara bahasa zalim itu wadu syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang sebenarnya. Tapi terpakai untuk zalim itu untuk tindakan-tindakan, perbuatan, sikap, tingkah dan pembicaraan kita yang menyakiti, mengganggu, bikin orang tidak senang dan tidak tenang. Zalim namanya. Satu lagi. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati, waspada dan takutlah kamu kepada doanya orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi, orang yang dizalimi punya senjata. Senjatanya amat tajam. Doa. Siapapun yang menzalimi di dunia ini, sadarlah, ingatlah, orang yang terzalimi itu dia punya senjata. Apa senjatanya? Matamu bisa tidur, kau bisa tertawa, bisa bersenang gurau, bisa bersenang-senang di atas penderitaan dan penganiayaan kita orang lain. Tapi dia punya senjata. Kamu tidur, dia bangun di malam hari berdoa. Satu saat nanti doanya akan dikabulkan Allah.
Ini yang zalim-zalim. Jangan dilatih untuk zalim. Latihlah diri untuk baik, untuk berbagi, untuk saling menyayangi. Faham dong? Faham dong? Bagus. Itu makanya Abi tepuk meja. Ini pelajaran penting, tidur dia. Mengganggu teman dia. Ustaz catat yang tidur ini jangan pulang dia. Yang tidur ini catat, tidak boleh pulang ya. Bangun dia tuh. Pertanyaan kedua. Kita pilihkan orangnya siapa ini. Safa Az-Zahra 7G. Safa Az-Zahra. Ada? Laki perempuan? Putri putra? Coba Safa Az-Zahra mana? Ada? Mana? Di sudut. Oh, di sudut. Safa Az-Zahra kelas berapa? Kelas 7. Kampung halaman di mana? Kamang. Jangan bawa-bawa nama Kamang. Betul Kamang itu? Oh iya. Ada orang tuanya? Ada. Ini pertanyaannya. Kalau memang ini pertanyaan jangan nih. Apakah kita boleh membuang pemberian orang tua? Apakah boleh kita membuang pemberian orang tua? Contohnya membuang-buang sandal. Abi tambahkan sebagaimana sandal-sandal yang dipajang di muka rumah Abi. Yang setiap hari Abi memilih sandal-sandal yang terbuang. Itu tambahan pertanyaannya. Ya Safa? Itu pertanyaannya. Halo? Ya. Silakan duduk. Ini dengarkan semua. Yang pecinya aneh-aneh itu pasanglah bagus-bagus. Berhenti mencari perhatian di masjid. Perhatian Allah saya cari di masjid ini. Manusia yang paling patut, yang paling berhak, yang paling utama, yang harus antum taati, patuhi, hormati, muliakan. Orang tua. Sebagaimana manusia yang paling patut antum muliakan, antum hormati, guru. Dua manusia ini. Orang tua telah melahirkan, mengasuh, membiayai hidup kita. Guru mendidik, mengajari kita sampai kita menjadi orang mulia, sampai kita menjadi orang yang berpengetahuan. Jasa guru tidak bisa dibandingkan dengan jasa yang lain. Di satu sisi, jasa guru melebihi jasa orang tua. Di satu sisi. Di sisi lain, jasa orang tua jauh pula lebih tinggi daripada guru. Yang kedua, yang harus antum hormati, antum taat, antum berbakti kepada dia adalah saudara, karib kerabat. Namanya karib kurabah, orang-orang dekat. Yang ketiga, teman-teman dekat, teman-teman setia. Tiga ini manusia-manusia yang harus antum hormati, antum muliakan. Karena ini orang dekat kita. Mereka berpengaruh kepada kita, berjasa besar kepada kita.
Ikatan yang kalian pupuk di sini sampai tua akan terkenang. Ini modelnya di pondok ini biasa-biasa, tapi kalau sudah lepas, sudah pergi, nanti antum akan rindu ketemu. Ingin bersua, ingin berjumpa, ingin mengingat masa-masa lalu. Makanya hormati teman. Nah, masuk kita yang pertama. Manusia pertama yang harus kita taati, kita hormati, yang kita berbakti kepadanya dua. Ibu bapa dan guru. Khusus orang tua, kita diperintahkan wabil walidaini ihsana. Kepada dua orang tua berbuat ihsan, bukan hasan, ihsan. Berbuat yang terbaik. Dosa terbesar dan yang paling besar namanya akbarul kabair. Dosa-dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar ada 7. Salah satunya uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Halo. Tutup muncungnya pakai peci. Jangan melengos juga ya antum. Menguap itu menganga, nanti masuk setan. Masuk belalang dan kumbang, mana nanti? Ya. Khusus orang tua diperintahkan. Salah satu dosa besar terbesar uququl walidain. Tahu arti uquq? Durhaka, lawannya birru. Uququl walidain, lawannya birrul walidain, berbakti, berbuat baik. Kalau antum di pondok, selama antum di pondok, manusia yang paling patut antum hormati, antum muliakan, antum taati adalah guru. Karena siang malam bergaul dengan guru. Orang tua hanya ketemu lewat HP, lewat SMS, hanya menerima pengaduan-pengaduan saja. Karena umumnya orang tua yang anaknya sekolah di pondok, umumnya menerima pengaduan murid, menerima pengaduan anak yang kaduannya aneh-aneh saja. Ada yang diterima oleh orang tua, ada yang disabarkan, ada yang tua paham saja. Rata-rata kebanyakan laporan anak diterima langsung, tanpa dikunyah, tanpa dipikirkan, langsung dituding guru begini. Itu antum jangan melaporkannya aneh-aneh kepada orang tua antum tentang guru. Guru itu baik. Tidak ada guru yang mengajarkan yang buruk. Nah, kembali kita yang tadi. Apa hubungannya? Salah satu bentuk kedurhakaan di antara sekian banyak macam-macam kedurhakaan kepada orang tua, tidak menghargai jerih payah mereka, tidak menghargai jerih payah mereka. Ini Ustaz Dian paling banyak bahannya nih. Di Cina diputarkan orang tayangan dokumenter tentang orang-orang tua yang bekerja di hadapan murid-murid. Ada yang mengangkat karung, ada yang belum lumpur. Ada yang makan nasi putih, macam-macam ditayangkan. Membikin anak-anak tahu dia, ini orang tuanya, begini orang tuanya. Alangkah susahnya mengumpulkan uang sedikit-sedikit. Lalu enak saja kita, pemberiannya kita buang, kita campak, kita telantarkan. Contohnya sendal itu. Hei, pena dibeli, pensil dibeli. Habis saja memungut pensil di jalan banyak. Masih panjang, buang. Pena pilot paling banyak, habis koleksi. Apa tidak ada di benak kita terpikir bagaimana orang tua saya, Medi? Sendal, lihat.
disate di sana. Setiap hari sendal-sendal jangan dibuang campak ke atas atap sampai melewati pagar rumah orang. Tidak sedikit pun berpikir itu. Ini barang berharga dibeli orang tua kita, entah bagaimana membelinya. Kita enak-enak saja buang, digasap, dituduh lagi digasap. Siapa yang menggasap? Antum yang membuang sendal sana. Hampir setiap hari kami, khususnya Abi, memang ambil sendal. Sudah sampai pula ke puncaknya dipajang di sini lagi. Tapi tetap ada setiap hari. Kadang perempuannya Abi suruh mengambil sendalnya. Ada 1 kali 2 kali ustazah yang minta tolong. Ustazah bantu Abi mengambil sandal. Dipajang saja. Ini anehnya, malam diam-diam dicuri saja. Salah satu bentuk kedurakan, antum tidak menghargai jerih payah orang tua. Menadah saja. Entah makan orang tua kita, entah apa yang dimakannya, entah baru utang dia, entah bagaimana. Contohnya orang tua berutang, di sini menunggak. Minta dispensasi, minta keringanan, minta tidak bisa mampu. Tolong anak kami digratiskan, diperaikan. Tanda tidak mampu. Tetap tidak menghargai pemberian mereka. Yang kedua, membuat mereka sedih hibah hati. Jangan orang tua kita kasih orang lain sesuatu, tidak dipandangnya sedikit pun, dilecehkan saja, tidak dipakai hibah hati kita. Kita sudah berbuat baik, kita kasih hadiah, dilecehkan saja, dibuang-buang saja. Tapi termasuk orang yang penghibah. Kita penat buat tulisan. Setiap mengaji ada sesuatu yang lebih bikin, walaupun tidak bagus. Sehelai 2 helai, dibagi-bagi. Tiada saja yang membuang. Sangat hibah hati. Kenapa? Kita sudah menulisnya, menghabiskan waktu untuk mencari bahan. Enak aja dibuang. Itu perangai jamaah, buang, diletakkan, dibatikan. Tidak menghargai jasa orang. Bagaimana kalau orang tua? Orang tua sudah menganggap baik apa pemberiannya. Kadang-kadang belanjanya yang dikurangi. Dibelikannya kita, diminta kita. Minta ini dikasihnya. Tiba di sini dibuang. Hei, sarkot antum yang paling banyak itu mau buang. Tahu sarkot? Bertaburan dan berhamburan, berjelapaan, berserakan di sana. Tanya siapa tukang bersih kita, Pak Mencayo. Pak Lazuardi juga melihat. Celana dalam dibuang-buang. Karena hanya malas mencuci. Dibeli apa enggak? Dibeli apa enggak? Berapa harganya satu? Senyum itu bukan harga. Lebih 10.000 kan? Ada yang 20.000. Buang saja. Termasuk pakaian, dibuang saja. Lindungi diri kita kepada Allah. Tidak perlu dilatih. Bukan sombong itu tidak perlu dipelajari sombong. Itu sombong kan? Bayangkan orang tua kita ke sawah, ke parak, berdagang. Apalagi berdagang sekarang, sudah payah orang berdagang. Tanah Abang sudah hampir tutup. Di Asia Tenggara Tanah Abang itu terkenal. Sekarang sudah hampir tutup semua. Payahnya orang sekarang mencari uang. Jangankan orang biasa, sarjana saja payah mencari kerja sekarang. Karena ekonomi seperti itu. Bayangkan orang tua kita membeli pena, pensil, celana, kain. Ini peci yang paling banyak. Peci. Karang baju digasap Abi, digasap. Antum bilang-bilang gasap. Siapa yang perampok-perampas ini bicara? Siapa perampok-perampas? Apa perampok di sini semua?
Kita yang cayah, tahu cayah? Cayah itu bahasa Arab. Kita lecehkan. Ini peringatan kepada antum. Durhaka, berdosa, tidak menghargai pemberian orang tua. Membikin mereka sedih, dosa kedua. Sedih hati mereka. Hibah hati mereka. Mengadu dia dalam doanya, ya Allah, tunjukilah anak saya. Jadikanlah anak saya menjadi bersyukur. Membuang-buang. Termasuk durhaka, dosa besar. Cemberut, kesal, menampakkan muka marah orang tua. Dia sudah bawa ember sini, dikirimkan paket sini. Tidak sesuai dengan kehendak kita. Langsung kita marah-marah sama orang tua. Jangan ditiru itu, jangan ditiru. Dia sudah beli untuk kita. Paket datang, makanan datang. Ada orang tuanya yang gigih membawa makanan untuk anak ke sini, untuk anak. Ada saya diantar, karena kasihan sama anak. Walaupun kita sudah larang, tapi tidak, dia gigih. Anak itu tidak sedikit pun menghargai pula. Tidak begitu ajaran agama kita. Apa yang kita lakukan? Makasih kita kepada siapa tadi? Safa Zahra Kamang. Kita harapkan minta maaflah sama orang tua setiba di rumah. Pemberiannya, yang dibelikannya, yang dikasihnya, yang terlanjur kita mencampak, membuang, tidak menghargai, atau menelantarkan begitu saja. Minta maaf. Atau kita sering merusak pemberian orang tua. Abi semenjak sekian bulan ke belakang sering duduk di dapur. Karena orang dapur itu banyak masalah. Sering duduk di dapur. Ada masalah dengan kuali, masalah dengan kompor gas, masalah dengan nasi, masalah dengan sambal, masalah saja. Kerjanya mengacau saja di dapur. Mengacau orang dapur. Mengacau sambal, mengacau mie, mengacau telur, mengocok-ngocok kerjanya. Harus ke dapur lagi. Itu kerjaan dapur. Mengacau kerjaan dapur kan? Memotong-motong. Di dapur. Ada masuk bidu dapur, ada salah satunya. Melihat situasi anak-anak ini. Ada yang tempat nasi dipecah. Pecah. Karena digajikan sebagai futsal. Gelas pecah, ada yang buang-buang. Namanya gaya, tapi bukan gaya. Pandir namanya itu. Tidak berharga. Tidak gaya, tidak hebat gitu. Hebat kita gitu buang-buang. Kita sepak makanan, nanti kita ambil lagi. Kita sepak tempat nasi, nanti kita ambil lagi. Siapa yang mengatakan pintar? Cerdik, hebat, tidak hebat. Ongok rakyat. Pandirnian, bele mana? Bele itu bele. Bantu engak gaya le, bele. Nah, namanya mubazir. Membuang-buang mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanash syaitan. Mubazir itu saudara setan. Kenapa dikatakan saudara? Sama. Tadi kan sudah kita bilang sama perangainya setan membuang-buang. Membuang-buang. Sama perangainya setan sama-sama hobi membuang-buang.
Dua sikap yang Allah benci. Mubazir dan musrif. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka, benci kepada orang yang suka musrif. Apa musrif Islam? Berlebih-lebihan. Tiba dimakan juga berlebih-lebihan. Lewati batas dalam segala musrif. Ini ringkasnya Abi jawab ini berantum semua. Membuang-buang pemberian orang tua terlalu banyak dosanya. Satu saat nanti antum juga akan jadi orang tua. Betapa pilunya, betapa hibahnya hati, sedih kita. Tidak dihargai oleh anak pemberi kita, tidak dipelihara, tidak dijawab, tidak dirawat, tidak dijaga. Ada orang tua itu yang meminjam. Kemarin masih bertanya saya di Betul Jalal, kenapa neneknya tidak datang-datang lagi? Biasanya nenek ngirim-ngirim sama cucunya. Nenek itu dagang sayur. Katanya sedikit demi sedikit saya kumpulkan untuk cucu saya. Dikirim biaya. Ini belanja cucu saya. Ini. Begitu orang tua dan nenek. Dikit-dikit dikumpul. Untuk cucunya, untuk anaknya. Kemarin Mabib saya tanya, biasanya kepada Umi bertanya, kenapa tidak nampak emak itu lagi? Nemui kita untuk ngirim sama cucunya. Yang terpikir betapa orang tua begitu perhatian. Wajarkah kita, patutkah kita membuang-buang begitu saja? Ini bukan hanya sandal ya. Bukan hanya sandal. Dengarlah yang ngomong ini siapa ini? Yang bicara ini siapa? Lalu pembicaraan siapa lagi yang mesti didengar di sini? Pembicaraan siapa yang mesti didengar lagi? Atau tidak mau mendengar lagi? Seperti kelas 9. Masuk lokal 5 orang, 15 orang saja. Karena bicara sama kita akan di sini lagi, kita berapa bulan lagi pergi lagi. Ya pergilah, tapi selama di sini taati aturan sini. Karena ada yang ngomong 19. Nah, kita tidak lama lagi, kita keluar sini. Ya keluarlah, tidak masalah. Tapi selagi antum di sini, dengar baik-baik gurunya. Ikuti aturannya. Nanti menyesal. Sudah 2 pertanyaannya. 3 saja pertanyaannya. Karena sudah mulai gelisah dari sah. Yang ketua lihat ini. Yang ketua lihat ini. Mau ceramah ke depan? Mau habis suruh menjawab pertanyaan di depan? Yang menegur itu? Berikutnya. Kita 3 saja. Kita pilihkan yang 10 ini yang penting atau yang perlu dibawa pulang. Muhammad Jamil 7B. Muhammadnya Jamil. Bahasa Mesirnya Ustaz Dino Gamil ya. Gamil. Ustaz Deno di Mesir 8 tahun atau berapa tahun? 10 tahun. Ustaz Deno 10 tahun atau 8 tahun? Beliau lama di Mesir, baru pulang. Gabung di sini, berkhidmat di sini. Ustaz Deno silakan berdiri sebentar, Ustaz Deno. Dipersilakan Ustaz Deno berdiri. Beliau 7 tahun lebih di Mesir dan pulang. Setelah melalang buana pula di sana, beliau di Sejunjung. Bergabung berkhidmat di sini akan mencurahkan ilmunya, pengalamannya khusus untuk anak-anak yang SMA. Mengajari khusus kitab bahasa Arab dan tahfiz. Nanti anak SMA yang SMA dikumpulkan,
Kemudian di satu kamarkan beliau yang menghadapi langsung dengan di bawah asuhan beliau. Sehingga antum itu diusahakan bisa membaca kitab-kitab berbahasa Arab dengan beliau, sehingga antum itu nanti yang akan menyebarkan bahasa Arab di sini. Ini beliau Ustaz Dino. Makasih Ustaz Dino. Silakan duduk. Sementara di Putri ada nanti namanya Ustaz Sahra. Ustazah. Sudah kenal antum Sahra? Juga hal yang sama. Nanti kepada beliau diserahkan satu asrama untuk beliau bimbing langsung berbahasa Arab, membaca buku-buku. Dan sorenya sudah ada guru kita, Ibu Ira, juga belajar nahwu saraf. Asalkan jangan saraf sajalah. Ya. Nah, ini Gamil ini, Muhammad Gamil ini. Jamil. Mana Jamil? Dari mana Jamil? Pasaman. Pasaman barat, timur, tengah, utara, selatan. Barat. Baratnya di mana? Enggak tahu. Oh, enggak tahu dia. Pokoknya Pasaman. Oh iyalah. Pasaman ya. Hah? Oh iya. Pikirannya sudah pulang kampung ini. Apa dengan berkata-kata kotor itu, makan, minum, dan tertawa, terbahak-bahak, dan termehek-mehek, membatalkan wudhu kah? Itu tanyanya. Bagus ya. Bolehkah kita menahan buang angin agar wudhu tidak batal, Abi? Oh bagus, terima kasih. Oh Jamil. Mudah-mudahan beliau Jamil selalu, menjadi favorit bagi orang yang suka sama dia. Amin. Hebat dia. Silakan duduk. Muhammad Jamil. Muhammad Jamil namanya. Ini perhatikan ini. Yang membatalkan wudu itu antara lain adalah yang keluar daripada salah satu dua jalan, kubul dan dubur. Yang keluar di telinga, yang dikeluar di mata, yang keluar di hidung, yang keluar di muncung tidak membatalkan wudu. Kecuali muntah yang masih diperselisihkan. Lalu kalau yang keluar itu kata-kata. Nah ini. Ya, kata-kata. Kalau yang keluar kotoran seperti tahi, kencing, mani, mazi, dan haid, itu batal wudu. Tapi bagaimana kalau yang keluar itu tidak benda, tapi kata-kata yang kotor? Ini bagus Jamil ini. Hebat berlagah Jamil ini ya, sampai kepada tingkatan berlagah dia. Berkias-kias kata. Bagaimana yang keluar itu bukan kotoran berbentuk materi, tapi kotoran berbentuk apa? Ucapan kata-kata. Yang belakang dulu bagus-bagus. Ini bukan di kedai. Disebutkan dalam beberapa kitab, tapi ini bukan hukum. Ini kajian adab. Hadas itu ada dua. Pertama, hadas yang membatalkan wudu. Keluar dia berhadas dia. Itu dia, yang keluar depan dan belakang. Bisa kencing, bisa buang air besar, bisa haid, bisa mani, bisa wazi, bisa wadi. Termasuk istihadah dan nipas. Itu hadas. Orang yang mengalami itu berhadas, yang keluarnya najis. Ada lagi hadas satu lagi. Hadas maknawinya. Yang keluar itu bukan benda, tapi kata-kata kotor. Kata-kata keji, carut marut. Ini tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan adab.
kurang adab. Kalau kentut batal wudu, buangin batal wudu, kencing batal wudu, buang besar batal wudu. Tapi yang ini batalnya adabnya batal, rusak adab. Berkata kumuh, berkata kotor, bercarut marut, kata-kata kasar, kata-kata jorok, wudu enggak batal. Yang batal itu adabnya batal. Tidak beradab. Yang paling banyak menjerumuskan orang masuk neraka adalah mulutnya, bukan hidungnya. Ada satu patah kata yang tanpa disadari oleh si pengucapnya bisa menjerumuskan dia masuk neraka yang jaraknya lebih jauh daripada timur dan barat. Hanya kata. Nah, sekarang pertanyaan menjamil, apakah batal wuduk kita? Kata-kata kotor, kata-kata kumuh, kata-kata keji, kata carut marut. Termasuk tertawa, terpingkal-pingkal, terbahak-bahak, termehek-mehek. Wuduk tidak batal. Tapi kalau antum tertawa itu di atas, di bawah juga tertawa, batal wuduknya. Sambil tertawa, kentutnya berleput. Apa yang batal wuduknya? Yang batal wuduknya apa? Kentutnya. Jadi intinya pertanyaan, bahaya kentut, bahaya kencing, buang air besar, haid, nipas, mani, wadi, mazi. Bahayanya kotornya, bila dibanding dengan kata-kata kotor, tidak seberapa. Ya Jamil, mana Jamil tadi? Kata-kata kotor bisa memasukkan orang ke neraka, bisa menyebabkan orang tidak masuk surga. Tuduhan, fitnahan, menyebar berita-berita buruk, merekayasa, membikin-bikin konten yang aneh-aneh, mengarang-arang cerita, berdusta, bergunjing, membongkar-bongkar rahasia. Bahayanya menyebabkan orang masuk neraka. Kentut dibagi 3. Angin saja, melesus dan berbunyi. Gitu. Tidak sampai menyebabkan orang masuk neraka. Hanya batal wudu. BAK hanya batal wudu. Kecuali kalau kita BAK-nya sama dengan yang keempat. Tapi kalau yang keluar tu kata keji, kumuh, kotor, itu sangat berbahaya. Wudu tidak rusak, yang rusak yang ininya rusak. Jamil, ini yang rusak. Bilang sama temannya ya, carut marut, kata keji, kata kumuh, temannya kata-kata kotor, yang lain tertawa. Aneh, edan ini. Yang membuat memburangsang Pak RT kemarin itu. Bercerita di kamar mandi, aneh-aneh cerita, kumuh-kumuh, ditertawakan yang lain. Senang semua. Senang melihat orang berkata kotor. Kita ikut senang. Tidak orang itu. Tempat ini dalam pertemuan kita kali ini, karena kita dibatasi waktu. Tapi Abi rasa yang 4 ini ada faedahnya. Walaupun sebagian kita sudah tidak konsentrasi. Yang pertama masalah apa tadi? Apa yang pertama tadi? Membuli, berbuat zalim, mengganggu orang. Yang kedua apa? Membuang pemberian orang tua, termasuk sendal. Yang ketiga, membuang kata kotor. Tidak batal wudu. Yang keempat, penutup. Penutupnya berupa nasihat 2 menit saja. Ini bangunkan yang tidur. Karena itu makan pulang hari ini, pengumumannya dengar, semuanya bangun.
Tidak ada suara. Insya Allah hari ini kita libur mulai pulang kampung. Libur mulai hari Senin. Libur mulai hari Senin tanggal 25. Berlaku sampai tanggal hari Sabtu tanggal berapa? Sabtu tanggal berapa? 30 sampai 30. Libur di kampung halaman masing-masing, wajib pulang. Karena kami juga akan melepas lelah. Lebih-lebih bagi para pengasuh yang tinggal di sini siang malam, ingin rehat juga. Tolong dipahami orang tua ini. Setelah anaknya 2,5 bulan di sini, siang malam kita hadapi. Setelah mid semester ini kita libur. Berlaku libur tanggal 25 sampai tanggal 30. Yang pertama, harga kita, nilai kita terletak di adab dan akhlak. Abi yakin antum setiba di rumah bertemu nanti dengan orang kampung, kawan-kawan dan lingkungan, pasti akan memakai adab. Karena kita sudah berlatih adab di sini. Yakin. Dan kita bantu dengan doa oleh guru-guru. Mudah-mudahan anak-anak kita setiba di kampung halamannya masing-masing, ketemu dengan orang tua, saudara, famili dan orang kampung, teman-teman. Mereka mempertontonkan, memperlihatkan adab-adab harian yang telah kita coba praktekkan di sini. Amin. Khususnya kepada orang tua-tua yang di kampung, wali-wali murid. Semenjak bulan Juli pertengahan sampai sekarang akhir September, anak-anak telah bergaul dengan kami di sini. Lebih-lebih yang baru-baru. Itu yang bisa kami lakukan. Dan kami di sini sudah berupaya dan berusaha untuk mencurahkan apa yang bisa kami berikan kepada anak-anak. Di mana kekurangannya, kelemahannya, kelalaian, kekilafan, mohon dimaklumi, kita manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah dan wali-walinya di rumah barangkali lebih tahu siapa anak kita, siapa cucu kita, siapa kemenakan kita. Tahu kita perangainya di rumah, sudah mengerti perangainya di rumah. Bila kita sendiri yang mendidik tidak mampu, itu makanya kita sekolahkan. Kalau mampu mendidiknya, mengasuhnya di rumah dia. Tapi karena kita tidak mampu, karena waktu kita tidak ada, atau kemampuan ilmu kita tidak ada, diserahkan ke pondok. Kami di sini menerima amanah itu, dan kami telah lakukan seupaya sebisa semampu kami. Di mana lemah kekurangannya tolong dimaafkan. Itu pesan yang kedua untuk orang tua dan wali murid. Pesan yang ketiga, karena murid kita di sini 818 orang. 818 orang masuk tahun ketiga. Berarti 2 tahun 2,5 bulan. 2 tahun 2,5 bulan. Murid kita 818 orang. Guru-guru 80-an orang lebih. Tambah pegawai-pegawai, berarti kita 100 di sini. Bergaul. Siang malam bergaul.
Lebih-lebih bagi guru-guru kita yang tinggal dalam dan pengasuh-pengasuh kita semua. Pasti ada di sana sini. Bisa dengar, Abi? Ini bisa dengar? Bisa dengar? Itu bisa dengar? Ada mengerti? Itu yang bisa kami lakukan. Oh, anak menjak pagar. Lari ke tempat lain. Kami tidak ada mengajar anak menjak pagar. Bahkan memasang pagar kami. Semalam 5-10 orang. Dipanjatnya dinding. Orangnya itu ke itu saja. Nanti akan diproses. Kami tidak ada mengajar. Tidak ada menyuruh. Bahkan piket. Alasannya macam-macam. Tidak betah, tidak senang. Sumpek. Tidak mungkin kami mengawasi anak-anak ini terus setiap waktu. Tidak mungkin. Di luar sepengetahuan kami, dia keluar. Memanjat pagar. Dan terima kasih kita kepada masyarakat yang telah mengembalikan anak kita. Anak kita bersama anak kami ke pondok lagi. Meneleponnya. Tapi tidak semua. Karena pisang yang busuk itu paling 1-2. Selebihnya masak. Ya, siapa namanya? Imam. Imam menjadi pisang busuk, pisang masak. Pisang masak. Yang busuk tidak berapa. Tapi pasti ada yang busuk. Kata orang Minang, pisang tidak setandan masak. Padi tidak setangkai boneh. Boneh itu bernas. Sepandai-pandai manusia menanam, tidak semuanya menjadi. Sepandai-pandai ayam mengerami telur, tidak semuanya menetas. Begitu kita di sini. Mudah-mudahan yang busuk itu tidak busuk betul, masih bisa dimakan. Dan lama-lama yang busuk itu jadi harum. Amin. Yang hampa itu mudah-mudahan sedikit demi sedikit berisi menjadi bernas, bahkan lebih bernas daripada yang bernas. Amin. Khusus kepada guru-guru, kita libur 1 hari. Ditambah 4 hari lagi. Dan insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis. Loka karya. Dengan biaya konsumsinya lebih kurang 10 juta. Hebat. Biaya konsumsinya kurang 10 juta. Datanglah. Dan para pegawai-pegawai nanti kita bicarakan habis ini. Kapan kita libur, kapan kita ke sini. Khusus untuk anak kita yang tidak pulang kampung. Di sini saja bersama kami semua. Jalan-jalan kita. Jalan-jalan ke kota Delhi. Enggak sampai. Abi enggak tahu lagi sambungnya apa itu. Dan terakhir sampaikan salam kami semua kepada orang tua dan wali muridnya. Bisa disampaikan? Itu ucapan salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sampaikan kepada orang tua. Ini mau cepat pulang. Ucapan itu sampaikan kepada orang tua wali murid. Ini ucapan guru-guru kita, guru kami di pondok. Ini ucapannya. Paham dong? Dan jangan lupa rutinitas kita di sini salat jamaah. Rutinitas kita di sini salat jamaah. Besar harapan, sangat besar harapan kami, antum di rumah juga salat jamaah ke masjid, ke musala, ke surau. Kalau bisa azan dan jadi imam. Ya. Jangan lupa membaca Quran. Jangan habiskan hari untuk main, melepaskan dendam di rumah.
makan kenyang-kenyang, main sehabis-habisnya, tidak pulang-pulang, itu lepas dendam. Biasa kita baca Quran, biasa baca doa. Salat berjamaah. Nah, sebelum habis sudahi, maka dengan ini secara resmi, tapi suaranya tenang. Kalau tidak bagus duduknya enggak. Saya berjanji, sebelum tenang saya tidak akan berhenti. Saya belum berhenti sebelum tenang. Hasbi, mau pulang? Ya, bagus. Dengan mengucapkan Bismillah. Tawakkalna. La haula wala quwata illa billah. Kami berangkat pulang ke rumah kami masing-masing. Abi beserta guru-guru kita semua, Ustadz Ustazah. Jangan baca lagi nih. Mendoakan antum semua selamat sampai ke kampung halaman. Dan selamat berjumpa dengan orang tuanya. Jangan pergunjingkan guru antum dengan orang tua. Amin. Barangkali kalau sudah selesai semua, asramanya bersih, kamar mandinya bersih, kain-kainnya tidak ada. Kalau tertinggal kain-kainnya barangkali dibakar, tidak ada. Sendalnya juga tidak ada. Khusus sendal yang disate di sana, sudah diserahkan kepada Ustaz Jumadi dan Ustaz Rahmat. Bagaimana kesimpulannya? Sandal sate. Itu yang bisa kami sampaikan kepada semua. Terima kasih kepada guru-guru kita yang hadir. Nanti kepada guru-guru dan pegawai kita nanti akan ada pengumuman selanjutnya apa acara kita setelah ini. Yang jelas pagi ini kita melepas anak-anak terlebih dulu dan kita serahkan kepada guru-guru kita untuk melanjutkan acara ini. Dengan habis sampai situ ditutup dengan baca kafarah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.